Halo, eh Pisces, ya. Halo Pisces. Oke. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Pisces. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Pisces. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kita mau lihat siapa dirimu yang sebenarnya dan yang akan ditakdirkan untukmu. Pisces ya. Oke. Tada. Wah, Pisces. Kamu orang yang tertutup ya? Atau memang kamu ditakdirkan tertutup? Karena aku ngerasa seperti itu. Ada yang memang dari sononya, dari sananya, ya kamu memang udah tertutup. Jadi suka memendam semuanya sendirian gitu. Suka sama seseorang dipendam, nggak suka dipendam gitu. Kayak sulit berekspresi gitu ya, aku rasanya. Terus kamu orangnya misterius banget, menutupi banyak hal. Kamu tahu sesuatu, kamu diam. Kamu tahu ada rahasia, kamu punya rahasia, ya kamu diam gitu. Dipendam ya. Ada kalian seperti itu. Iya, kamu seperti punya dunia sendiri. Karena memang kamu tajam bingit ya. Tajam bingit soal intuisi, soal kata hati, firasat ya. Memang Pisces ini soal intuisi, wah, diam-diam ya. Firasatmu bagus. Kamu tahu sesuatu, kamu tahu tentang seseorang, tentang banyak hal. Tapi mungkin kamu simpan sendiri atau kamu diam gitu. Sebenarnya apa ya? Memang dari semua zodiak ya. Dari semua zodiak sebenarnya Pisces ini zodiak yang mungkin paling jauh sih dari hal-hal yang berbau dunia gitu. Karena dari sisi astrologi juga ya, dari sisi astronomi, benda-benda luar angkasa, posisi Pisces ini kan sebenarnya posisi yang paling jauh, yang paling susah dijangkau, jauh dari matahari pula gitu ya. Jadi jauh dari matahari itu kan gelap, susah ditebak lah, misterius lah gitu. Jadi orang ngelihat kamu, wah rada-rada nih, jadi atut, jadi takut nih. Mungkin jadi segan sama kamu. Memang Pisces itu zodiak disegani ya. Tapi karena intuisi sih aku rasanya. Ada orang merasakan kamu punya intuisi tajam. Kamu tidak seperti orang-orang di dunia ini. Kamu tidak seperti manusia biasa. Jadi kayak apa ya? Ya kamu makhluk yang spiritual gitu. Kamu sosok yang spiritual. Itu kan kelihatan gitu. Kamu seperti sudah jauh dari hal-hal dunia. Jadi dunia ini udah udah nggak nggak penting banget mungkin, atau bukan jadi prioritas kamu lagi gitu. Ya sebenarnya Pisces kayak gitu ya. Jadi ya memang mungkin memang udah ditakdirkan ya. Kamu itu orang yang punya intuisi tajam, firasat yang tajam. Kamu connect kepada alam semesta, connect ke Tuhan ya. Jadi ya jangan prioritaskan lagi ya hal-hal yang duniawi gitu. Dengan seperti itu ya kamu disegani sih. Bahkan ada yang takut dengan kamu. Ih, Pisces ini bisa nih baca pikiran. Pisces ini bisa nih tahu isi hatiku.
atau Pisces ini gimana ya, kayak bisa aja membaca situasi. Kamu pintar membawa diri, kamu pintar menyesuaikan diri, jadi kayak apa ya, orang nggak bisa tebak kamu sebenarnya siapa kamu, bagaimana jati dirimu, orang nggak bisa tebak itu ya kan. Soal intuisi bagus banget ya. Wah, bersyukurlah kamu Pisces yang lahir sebagai Pisces ya. Jadi soal intuisi nggak bisa diragukan lagi ya. eh Makanya ngerasain nggak kalau orang deket kamu ya, itu kayak ngerasa lagi deket sama alam semesta, sama Tuhan gitu. Karena ya kamu punya intuisi, punya intuisinya ini tajam, ya tajam banget lah pokoknya. Jadi saya rasa dekat kamu itu ya, kamu kan tahu jadinya petunjuk-petunjuk dari Tuhan, dari semesta, dan ya orang-orang sekitarmu ngerasa terlindungi oleh kamu. Karena kamu tahu banyak hal gitu. Jadi orang-orang sekitarmu ngerasa apa ya? Ya pasti di dekat kamu itu banyak petunjuk, di dekat kamu pasti tertuntun gitu. Terus kamu kan kalau intuisi bagus gini ya kamu jadi peka, perasa, kamu penyayang, kamu kan jadi ngerti gitu. Atau bisa baca pikiran orang, bisa baca perasaan orang. Jadi kayak kamu tahu ini orang lagi sedih, lagi senang, kamu tahu. Kalau orang yang sedih ya kamu seperti berusaha menyenangkan hatinya, menghibur dia. Kalau orang yang sedih ya kamu peduli gitu. Kamu seperti empat juga sih, merasakan banyak hal, merasakan energi orang. Kalau orang senang ya kamu ikut senang gitu. Jadi kayak ya pintar sih membawa diri ya. Makanya orang lihat kamu penyayang gitu. Kamu bener-bener sih berhati nurani gitu. Walaupun ya kamu juga ada anehnya. Karena kamu kan susah ditebak gitu. Oke. Nah, sebenarnya banyak orang bisa merasa bersalah sama kamu. Ya, apalagi teruntuk Pisces yang selama ini banyak disakiti ya. Ya. Teruntuk Pisces yang selama ini banyak dilukai. Entah kamu percaya nggak percaya, sadar nggak sadar, banyak orang merasa bersalah sama kamu. Gitu. Ini kan? Cuma ya begitulah. Ada orang ya mungkin nggak tahu diri, nggak sadar diri, atau ada orang yang iri, dengki sama kamu. Jadi ya yang tadinya ngerasa bersalah tapi malah ngerasa ya kamu yang salah gitu. Ngerti nggak sih? Kan ada orang playing victim ya, playing victim seperti itu, atau orang yang susah introspeksi diri. Jadi Pisces ini mungkin akan menghadapi orang-orang yang manipulatif ya. Di sekitar kamu ini banyak orang-orang manipulasi ya, padahal kamu bisa membaca ya energi orang-orang ini. Cuma ya begitulah mereka. Oke. Jadi aku sih ngerasa ini ya, sebenarnya kalau Pisces yang banyak berkorban, banyak berjuang ya, terus kamu disakitin, dikecewain, itu ada orang yang merasa bersalah sih sama kamu ya. Ada orang yang akhirnya menyesal lah, menyakitimu, menyesal kehilangan kamu. Apalagi kalau kamu udah menjauh ya, kamu menjauh kan gitu. Pisces tuh seperti itu. Misalnya kecewa, marah, pasti ngejauh, diam gitu ya. Ya jadinya seseorang ngerasa bersalah sama kamu. Cuma ada orang yang kayak playing victim gitu. Jadinya menyalahkan kamu lah. Dia yang ngerasa, ah kamu sih yang sensitif, kamu yang drama, kamu apa gitu. Ya dia mau nyalahin kamu. Ada orang seperti itu. Misalnya teman lah, keluarga, saudara. Jadinya menyalahkan dirimu. Padahal dia nggak ngoreksi diri gitu, nggak introspeksi diri begitu ya.
Tapi ya udah, orang-orang yang akhirnya ngejauh itu artinya nggak baik untukmu. Orang-orang yang tadinya udah kamu perjuangkan, udah kamu sayangi dengan sepenuh hati, ya kalau ternyata ngejauh, ternyata nggak perjuangkan kamu, ya udah itu orang nggak baik untukmu. Ya simple aja. Sebenarnya kayak gitu aja ya. Tuh. Cuma pada akhirnya ya apa ya, orang yang mau punya kesadaran, orang yang mau sadar diri, tahu diri, atau ya sadari kebaikanmu. Kalau ada orang yang sadari kasih sayangmu, kebaikanmu, itu pasti bertahan untukmu atau mau berjuang ya untukmu. Sebenarnya kayak gitu. Oke? Jadi percaya aja, yakin ke Tuhan yang Maha Kuasa. Tabur tuai itu ada. Kalau kamu orang baik, pasti menarik energi orang baik. Masa orang toksik ya? Kayak gitu. Ya, kamu penuh cinta, kamu penuh kasih sayang ya. Wah, kamu kalau udah cinta, cinta bingit ya, bucin. Ya, seperti itu. Kamu ini dipandang baik sih. Kamu sebenarnya dinilai baik ya. Ada yang lihat kamu itu orang yang spiritual, tapi religius juga gitu. Ada yang pandang kamu orang yang spiritual dan religius. Jadi kamu sangat dekat ke Tuhan, kamu sangat connect kepada semesta. Jadi kayak fokusmu itu bukan hal-hal yang tentang standar manusia gitu, enggak. Kamu enggak terlalu prioritas soal duniawi ini. Iya, karena kamu ngerasa kamu punya misi jiwa, kamu seperti punya tugas khusus ya di dunia ini. Kayak misalnya, ya mungkin melalui kamu orang merasakan cinta, kasih sayang, melalui kamu orang rasakan kebaikan, ketulusan, kesabaran gitu. Jadi beberapa Pisces akhirnya kayak ngerasa aja, tujuan hidup aku tuh beda dari yang lainnya. Mungkin orang lain, orang-orang di dunia ini tujuan hidupnya ya begitulah. Tapi kalau aku mungkin beda ya. Makanya ya seperti itu. Ada keadaan-keadaan memaksa kita, ya kita tulus-tulus aja kalau mau baik sama orang. Supaya kita nggak kecewa, ya. Atau anggap aja kita punya tugas, kita punya misi jiwa di dunia ini. Untuk menebarkan kebaikan di dunia ini. Ya selebihnya ya serahkan ke Tuhan. Yang Maha Kuasa itu kan tahu amal baikmu gitu. Jadi amal baikmu ini akhirnya apa ya, ini akan membawa berkah untukmu. Makanya ini ada Pisces, rezekimu itu nggak habis-habis loh gitu. Ada beberapa Pisces yang memang tulus, sabar, penyayang ya, tidak pamrih gitu. Ini sebenarnya nanti rezekimu ada aja gitu, atau nggak habis-habis rezekimu. Beberapa coba renungkan itu. Sebenarnya apapun yang terjadi Tuhan cukupkan hidupmu kan gitu. Apapun yang terjadi ya yang Maha Kuasa itu mencukupkan dirimu. Jadi ada kalian yang memang kalau tetap berbuat baik ya rezekimu nggak kemana, rezekimu ada aja gitu. Itu sih. Jadi Pisces ini sering menghadapi orang-orang toksik ya. Ya, begitu. Orang baik itu mau ya dimanfaatin. Kalau kamu berlebihan baiknya ya dimanfaatin lah. Kalau kamu berlebihan berkorban, berjuang ya kamu dimanfaatin. Jadi hati-hati. Baik boleh ya, tapi bijak juga ya. Baik boleh. Tapi kita jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan mau ditipu, dimanipulasi terus ya. Tuh. Terus apa ya?
Jadi Pisces ini sebenarnya orangnya baik ya. Pisces pada dasarnya orang yang baik, bahkan mau dimanfaatin ya. Cuma kalau terus-terusan dimanfaatin, ini si Pisces ini bisa benar-benar ngejauh, bikin tembok gitu. Bikin batasan, ngeblok atau apa ya, kayak gitu ya. Ada Pisces kayak gitu ya, aku rasanya. Jadi ada Pisces yang kayak apa ya, tetap mau ya baiklah, mengampuni, memaafkan ya. Kalau dia salah sekali dua kali ya maafin lah. Tapi kalau terus-terusan orang yang nggak berubah, orang yang toksik, ini kamu membatasi diri, bahkan bikin tembok yang tinggi. Kalau bisa nggak usah lagi ketemu sama orang kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya ada kok kebangkitan spiritualmu ya. Ada kesadaran spiritualmu bahwa kamu harus sadar untuk mencintai diri sendiri. Kamu harus sadar ada masanya, peduli sama diri sendiri, ya menyayangi diri sendiri. Supaya kamu dihormati lah, supaya kamu disayangi orang-orang. Itu, jadi buat dirimu itu berharga. Kalau ada orang tidak hargai kamu, ya kamu pergi. Kalau ada orang tidak menghormati kamu, tidak apresiasi kamu, ya menjauhlah, ya gitu. Supaya orang melihat kamu itu berharga, kamu itu tidak boleh disia-siakan, kamu tidak boleh dipermainkan gitu. Dan kamu harus sadar juga ya, sadar bahwa ya kamu itu beradalah di tempat di mana kamu dihargai ya. Letakkan dirimu di tempat di mana kamu dihargai, dihormati. Jadi kalau nggak dihargai ya nggak usah. Simple kan? Kayak gitu. Oke. Dan Tuhan semesta itu adil ya. Ada kok saatnya kamu dapat keadilan. Orang baik ini akan dipertemukan dengan orang baik ya. Energi itu kan bekerja ya. Kalau kita baik ya mungkin bisa sih cepat, tapi bisa juga lambat ya. Pada akhirnya kita meng-attract ya orang baik juga, kita menarik energi orang baik juga gitu. Meskipun ada yang panjang bingit ya, panjang banget perjalanannya. Misalnya kayak aku perasaan udah baik sih sama dia, sama mereka, tapi kayak gitu-gitu aja. Ya mungkin ini masih proses, masih perjalanan spiritualmu. Masih diuji kesabaranmu. Kamu masih sabar nggak? Kamu masih mau berbuat baik nggak? Masih mau tulus nggak? Gitu. Tapi ya at the end, pada akhirnya kamu dapat kok orang yang sefrekuensi sama kamu, ya. Jadi yang Maha Kuasa itu adil, pasti adil untuk kamu. Cepat atau lambat, entah panjang proses perjalanan ini, tapi akhirnya kamu menarik orang baik. Ya, kamu bisa menarik energi orang baik, ya. Tak siapapun dia, mereka bisa aja kayak nanti orangnya itu akan lebih baik aja, atau orangnya itu berubah lebih baik, ya. Itu baru kayak layak didekatkan ke kamu. Tuh ya. Oke. Terus mari kita lihat. Nah, ini kalau kamu ya ada di fase yang pengen diam, itu berarti kamu udah capek, sudah lelah, ya. Mungkin Pisces ini kelihatan kayak nggak bisa marah atau apa ya, tidak mudah marah atau nggak bisa menunjukkan marah. Jadi gimana ya, diam gitu. Aku rasa kayak gitu ya. Kalau kamu ada di fase yang bawaannya mau diam, pasif, ya memang karena kamu udah capek, kamu sudah lelah. Jadi kayak ngerasa
Ya bicara juga buat apa kalau nggak ada faedahnya ya. Bicara juga nggak ada gunanya ya. Kalau toh juga orangnya dia itu nggak berubah, dia itu susah sadarnya, dia itu masih gitu-gitu aja, atau mereka masih ya toksik terus, mereka masih menebarkan racun untuk kamu. Sampai akhirnya ya udah nggak ada guna kan bicara, nggak ada gunanya berdrama-drama. Jadi ya kamu bisa diam sih, diam 1000 bahasa. Oke. Cuma ya pada dasarnya Pisces ini kan penyayang ya. Meskipun Pisces bisa diam, bisa menjauh, tapi habis itu mendekat lagi gitu, bisa baik lagi begitu, ya. Ya seperti itu Pisces. Apalagi kalau ada rasa mudah kasihan, nggak tegaan gitu. Misalnya keluarga, teman, atau dia, mereka yang kamu rasa, ya itu orang yang kamu sayang, itu orang yang kamu cinta. Ya udah ujung-ujungnya kamu baik juga gitu. Cuma memang beberapa Pisces butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu ngecas energi ini ya. Misalnya kayak yang aku bilang tadi, ada masanya kamu itu perlu diam, istirahat, karena udah lelah, udah capek, hanya mikirin orang. Jadi saat mau diam, menutup diri ya silakan. Ya ibarat kayak ngecas energi juga kan. Habis energimu menghadapi mereka gitu. Ya setelah itu ya udah kamu akan apa ya fresh lagi, membuka diri lagi, bersosialisasi lagi, ya mau baik sama orang lagi, kasihan nggak tegaan sama orang lagi gitu. Cuma ya itulah kedepannya ya kalau mau berbuat baik lagi mending tulus-tulus aja ya. Mau berbuat baik lagi ke orang ya kamu tulus lah, tulus gitu, supaya tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa berharap ya, tidak ada rasa pamrih itu. Oke, apa yang dijauhkan dari kamu memang bukan untukmu. Ya, jadi jangan terlalu menggenggam sesuatu, jangan terlalu menggenggam seseorang. Ya, supaya nggak susah melepasnya. Karena gimana ya, kalau memang seseorang itu nggak baik untukmu, pasti akan ngejauh gitu. Ya, atau sebaliknya, kalau seseorang kayak apa ya, udah diperjuangkan, udah kamu sayangi sepenuh hati, kamu udah sabar sama dia atau apa, tapi kalau ujungnya kayak nggak ada jalannya, ya udah berarti tuh orang nggak baik loh untukmu. Jadi ya udah jangan dipaksain gitu ya. Dan aku ngerasa ini Pisces apa ya, memang butuh waktu untuk move on, butuh waktu untuk berdamai dengan masa lalu ya, berdamai dengan trauma-trauma masa lalu ya, butuh waktu ya memang mengampuni, memaafkan dan mengikhlaskan masa lalu. Kemudian ya sampai kamu buang itu semua ya, buang itu semua rasa sakit masa lalu, ya akhirnya kamu bisa bangun masa depanmu gitu ya. Dan aku ngerasa ini ada Pisces orang-orang yang beruntung ya, hoki gitu. Karena apa ya, ya kalau udah berbuat baik ya, hoki itu ada aja sih. Oke. Dan apa ya, entah kamu sadar atau enggak gitu, kamu dilahirkan di dunia ini seperti punya tujuan khusus ya di dunia ini. Termasuk soal intuisi ya. Jadi intuisimu, firasatmu itu ya, itu tajam ya. Itu kan ada maksud dari tujuan, ada maksud dan tujuan ya. Itu ada. Atau bahasanya gimana ya? Kayak ada maksud dari Tuhan memberikan kamu talenta. Ada maksud dari Yang Maha Kuasa memberikan kamu kelebihan, ya kelebihan kayak ya kamu diberikan intuisi, firasatmu bagus karena kamulah yang bisa ngasih petunjuk. Kamulah yang bisa apa ya, mengarahkan seseorang, kamu bisa membimbing seseorang, kayak gitu. Atau apalagi ya,
Kamu ditakdirkan jadi orang yang perasa, yang peka, penuh cinta, ya supaya kamu hadirkan cinta di alam semesta ini. Supaya orang-orang nggak berfokusnya ke hal-hal duniawi aja gitu. Tuh apalagi kalau kamu dikasih kelebihan soal rezeki ya memang karena kamu ditugaskan untuk berbagi. Ya sebenarnya kayak gitu. Oke? Jadi aku ngerasa sebenarnya nggak perlu ya kamu terlalu bertanya-tanya. Aku ini gimana sih? Bagaimana aku ke depannya? Karena banyak Pisces yang hidupnya itu penuh misteri, ya, penuh teka-teki. Tapi dari intuisimu kan perlahan tapi pasti kamu bisa menjawab semua ini. Akan terjawab semua ini. Kayak misalnya, kenapa aku bertemu dia? Kenapa bertemu mereka? Kenapa perjalanan aku kayak gini, kayak gitu? Kenapa aku menjalani hidup tidak semudah dia, tidak semudah mereka? Ya kan terjawab satu persatu semuanya. Karena kamu memang berbeda, ya. Beberapa Pisces ini kan seperti kayak orang yang akan membawa cahaya, ya. Jadi hidupmu berbeda. Kamu ditempa dengan proses yang berbeda. Kamu diuji dengan proses yang berbeda. Kayaknya apa ya? Proses hidupmu itu tidak mudah. Banyak banget lika-likunya. Kehidupanmu ini kayak apa ya? Sulitlah diekspresikan ya, pakai kata-kata. Mungkin tidak seperti orang-orang. Hidupnya yang kayak gitu-gitu aja. Hidup kamu kayak wah banyaklah pahitnya gitu atau banyaklah kayak suka dukanya ya seperti itu. Cuma dari proses perjalananmu itu ya ditempa jiwamu itu ya. Dari proses perjalanan spiritual, koneksi spiritualmu ini mungkin ada ya. Itu kan menempa kamu gitu loh, menempa intuisimu jadi tajam, menempa jiwamu jadi lebih kuat, pribadimu jadi lebih hebat. Jadi ya kamu bisa jadi cahaya, kamu bisa jadi orang yang membawa cahaya gitu untuk orang-orang. Kamu bisa memotivasi, menginspirasi dia mereka ya. Pokoknya kamu itu bisa menjadi cahaya. Oke, sampai sini dulu Pisces. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.